Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Dhamaka. Raffi Teja yang kini memerankan sebagai Anand adalah anak dari pengusaha kaya raya bernama Chakravarti. Perusahaan Chakravarti diincar oleh pengusaha licik bernama JP. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Soila 7441, Sniper Jawa 1348, Moh Zairil 5285, Dadu Karindin 3337, dan Ahmad Yakub 9698. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Dan inilah Anand yang sosoknya kita kenal lemah dan tak kenal dengan kekerasan, namun kita akan tertipu olehnya. Dan cerita Anand pun dimulai. Pengusaha kaya raya berhati mulia Nanda Gopal Chakravarti mendapatkan penghargaan Padma Shri dari pemerintah India atas pengabdiannya dalam bidang sosial. Perusahaan People Mart milik Chakravarti juga selalu membantu berbagai kesulitan karyawannya. Pada hari berbahagia itu, Chakravarti juga menyampaikan kabar buruk. Umur Chakravarti telah divonis tinggal 2 bulan lagi karena mengidap penyakit neurodegeneratif. Kabar itu tentu saja membuat semua karyawan bersedih. Saya hidup bahagia, saya ingin mati dengan bahagia. Saya hidup sukses, saya ingin mati dalam kondisi sukses, ucapnya. Sebelum ajal menjemput Chakravarti, Chakravarti ingin memberikan 50% saham perusahaan kepada semua karyawannya secara merata. Niat mulia itu dijadikan berita di televisi, sehingga mengundang perhatian pengusaha jahat bernama Jayam Paksitap alias JP. Selama ini, JP sudah banyak mengambil alih perusahaan orang lain secara paksa. Kini, JP mengarahkan pandangannya pada People Mart setelah mengetahui Chakravarti akan meninggal. Perusahaan itu akan diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk putra tunggalnya, Atharva. Chakravarti sendiri sebenarnya memiliki anak laki-laki bernama Anand Chakravarti yang diperankan Raffi Teja. Anand sedang fokus mengembangkan perusahaan People Mart cabang Vizag yang belum lama ini dibuka. Sosok Anand merupakan bisnismen sejati. Dia cerdas, lembut, dan tidak pernah terlibat dalam kekerasan. Contohnya ketika sekelompok preman Vizag datang meminta jatah keamanan, Anand menundukkan mereka tanpa perkelahian. Para preman justru direkrut menjadi karyawan. Masalah selesai tanpa kekerasan. Pada hari ulang tahun ayahnya, 1 bulan lagi, Anand berjanji akan memberikan kado istimewa. Kado itu berupa merekrut 1000 karyawan baru. Mampu membuat orang lain bahagia memang salah satu sumber kebahagiaan Chakravarti dan Anand. Kehidupan Anand sangat bertolak belakang dengan nasib seorang pria bernama Swami. Padahal wajah Swami dan Anand sangat mirip. Jika Anand orangnya lemah lembut, Swami justru jago gelut. Contohnya, ketika sekelompok preman berani mengusik keluarganya, Swami datang seorang diri membawa knalpot motor sebagai senjata. Para preman yang awalnya sok kuat dengan mudah dibantai, memukul dan menendang orang jahat, salah satu hobi Swami. Keluarganya juga mendukung penuh Swami mengajar preman. Setiap perkelahian Swami adalah hiburan bagi ayah, ibu, dan adik perempuannya. Mereka memvideo call untuk menyaksikan pertunjukan aksi Swami. Kehebatan Swami membuat para preman takut. Ini hanya peringatan, jika kalian berani mengganggu keluarga saya lagi, saya akan datang membawa pisau, tegas Swami. Perbedaan Anand dan Swami tidak hanya pada karakter saja. Jika Anand hidup bergelimang harta dan memiliki perusahaan besar, Swami justru hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil. Sialnya, Swami dipecat karena sering terlibat perkelahian yang bisa mengundang bahaya bagi perusahaan. Kini, Swami resmi menjadi seorang pengangguran, padahal adik perempuannya, Subbu, akan segera menikah. Ayahnya, Vasudeva Farao, jadi pusing.
Status suami yang seorang pengangguran juga membuat mereka tidak bisa mengambil pinjaman uang. Suami berusaha mencari pekerjaan. Telepon dari adiknya Subu tidak dipedulikan karena sedang wawancara pekerjaan. Tapi ada pesan WhatsApp dari Subu jika dia sedang menghadapi masalah. Saat itu juga, suami bergegas pergi menemui Subu. Di sana, sudah banyak preman menunggu. Suami tidak menemukan Subu. Ternyata, pengirim pesan adalah teman Subu yang bernama Pranavi. Pranavi mengaku HP-nya tertukar dengan Subu ketika beberapa preman datang menggoda. Mengetahui itu, suami jadi kesal. Suami tidak suka dipanggil dengan saudara. Jika Pranavi ingin dibantu, suami harus dipanggil sayang, bukan saudara. Suami pun pergi. Dia tidak peduli jika Pranavi diganggu preman. Pranavi terpaksa mengirim pesan WA lagi dengan kata-kata sayangku, manisku. Barulah suami kembali menunjukkan kekuatannya. Para pengganggu dibuat lari terbirit-birit. Setelah situasi aman, suami tiba-tiba mengungkapkan cinta untuk Pranavi. Sikap suami tentu saja membuat Pranavi kaget. Niatnya hanya meminta bantuan, bukan untuk dicintai. Suami mengaku sudah jatuh cinta dan siap menikah dengan Pranavi. Suami bicara jujur jika saat ini dia sedang menganggur. Tapi suami memberikan jaminan jika dia bisa membahagiakan Pranavi. Jadi pikirkan baik-baik, segera berikan jawabanmu kepada adik saya, ujar suami pergi. Sementara itu, pengusaha jahat, JP, mulai menemui Chakravarti di kantornya. JP secara terang-terangan menginginkan perusahaan People Mart. Saya akan beli perusahaan ini, ujarnya. Chakravarti sangat mengenal kekejaman JP, tapi Chakravarti sama sekali tidak tertarik menjual perusahaannya. Keputusan Chakravarti membuat ego JP terluka. JP memastikan People Mart akan segera direbut paksa. Ancaman itu bukan sekedar isapan jempol. Tidak lama perusahaan People Mart cabang Vizag diganggu, namun Chakravarti merahasiakan masalah JP dari Anand. Kembali ke Pranavi yang tidak bisa melupakan gaya selengean suami. Pranavi bahkan menceritakan tentang suami kepada ibunya. Hanya saja status pengangguran suami bisa membuat ayahnya tidak setuju. Ayah Pranavi, Ramesh Reddy, seorang pengusaha. Dia ingin Pranavi menikah dengan putra sahabatnya yang kaya raya. Ternyata calon suami Pranavi adalah Anand Chakravarti. Spontan saja Pranavi setuju setelah melihat Anand yang dianggap suami. Pranavi sangat bersemangat menikah dengan Anand tanpa menanyakan namanya. Pranavi hanya tidak menyangka jika calon suaminya yang mengaku pengangguran itu bekerja di perusahaan People Mart. Mereka pun ngobrol santai dan menunjukkan kode saling menyukai. Setelah di rumah, Pranavi menerima telepon dari Subu. Pranavi ditanya tentang jawabannya setelah dilamar suami. Hal itu membuat Pranavi heran. Padahal baru tadi Pranavi bertemu suami di kantornya. Subu lebih heran lagi. Suami tidak pernah memiliki kantor karena pengangguran. Kata-kata Subu membuat Pranavi bingung. Pranavi bertanya kepada ayahnya siapa nama calon suaminya itu. Barulah ayahnya memberitahu namanya Anand Chakravarti yang merupakan CEO masa depan perusahaan People Mart. Ayahnya sudah mulai mempersiapkan pernikahan karena Pranavi setuju menikah dengan Anand. Penjelasan ayahnya membuat Pranavi tercengang. Dia baru menyadari jika Anand dan suami adalah dua orang yang berbeda. Lebih-lebih, suami dan Anand mengirimkan pesan WA dengan topik yang berbeda. Pranavi jadi dilema untuk memilih Anand atau suami. Dia merasa menyukai keduanya. Ibunya menyarankan agar Pranavi mengencani saja keduanya terlebih dahulu. Pergilah dengan mereka berdua. Setelah itu, pilih yang paling kamu sukai, ujar sang ibu. Pranavi mulai berkencan dengan suami dan Anand secara bergiliran. Gaya kencan Anand sangat high class. Maklum saja, Anand memiliki banyak uang. Sedangkan suami mengajak Pranavi melakukan hal-hal seru yang low budget alias ekonomis. Anand dan suami sama-sama menyenangkan. Pranavi bingung harus memilih siapa. Anand adalah pengusaha baik hati yang bisa memberikan jaminan kebahagiaan.
Pranavi juga tidak bisa mengabaikan suami. Meski pria itu miskin dan pengangguran, tapi dia adalah sumber kebahagiaan. Suami juga memiliki keluarga penyayang. Apalagi Pranavi sudah berteman baik dengan Subbu sejak lama. Sepertinya Pranavi akan lebih bahagia jika memilih suami. Sopir keluarga Pranavi tidak suka melihat Pranavi yang dianggap selingkuh. Hal itu dilaporkan ke ayah Pranavi, Ramesh, yang sedang sibuk menyiapkan pernikahan. Ramesh marah besar mengetahui Pranavi berada di rumah selingkuhannya. Ramesh datang membawa pasukan polisi untuk menangkap selingkuhan anaknya. Amarah Ramesh seketika padam setelah melihat wajah suami. Ramesh mengira suami adalah Anand Chakravarti. Tapi setelah mengetahui Anand dan suami orang yang berbeda, sikap Ramesh berubah. Apalagi suami mengaku pengangguran, Ramesh menyeret Pranavi pulang. Tidak lupa Pranavi melemparkan kis jauh untuk suami. Meski ditentang ayahnya, Pranavi telah memutuskan untuk memilih suami dan menolak Anand. Padahal ayahnya telah menyewa preman untuk membunuh suami. Anand sendiri sedang sibuk bersama ayahnya mengurus perusahaan. Anand telah merekrut 1000 karyawan baru sebagai hadiah ulang tahun ayahnya. Chakravarti semakin bangga dengan Anand. Pada hari itu, Chakravarti juga mengumumkan bahwa People Mart akan segera memiliki CEO baru. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Chakravarti memberitahu secara pribadi kepada Anand tentang adanya ancaman dari JP. Hal yang ditakutkan Chakravarti, JP bisa melakukan apa saja untuk mewujudkan keinginannya. Entah dari siapa, JP sudah mengetahui jika Chakravarti akan mengangkat anaknya, Anand, sebagai CEO. JP mendatangi Chakravarti di kantornya dan memberitahu Anand akan segera terbunuh. Chakravarti meminta JP tidak menyentuh Anand, tapi Atharva dan anak buahnya sudah bergerak. Anand yang akan bertemu Pravanti ditabrak. Untung saja Anand bisa menghindar meski mobilnya hancur. Chakravarti berusaha tetap tenang. Dia juga tidak terlihat begitu panik. Padahal Anand tidak pernah terlibat kekerasan. Anand mengajak Pravanti kabur. Atharva mengejar mereka. Untuk membunuh Anand yang pengecut, seharusnya Atharva tidak perlu membawa banyak anak buah. Nyawa Anand benar-benar dalam bahaya. Selain Atharva, preman yang disewa ayah Pravanti juga ingin membunuh Anand karena dianggap suami. Anand terus berusaha melarikan diri. Atharva kemudian menabrak Anand dan tertangkap. Atharva memberitahu JP melalui telepon jika Anand akan mati dalam hitungan detik. Anand benar-benar sudah tidak berdaya. Pravanti yang melihat itu mencoba menelepon suami untuk meminta bantuan. Sedangkan Chakravarti sudah tidak tahan lagi, berdiam diri. Chakravarti menelepon Anand. Anand, untuk menghadapi situasi seperti ini, kamu tidak boleh seperti pengusaha. Kamu harus menjadi orang biasa yang pemberani, ucap Chakravarti. Mendengar kata-kata ayahnya, gaya Anand berubah. Secepat kilat, dia melepaskan pukulan dan tendangan. Ternyata Anand bukanlah pengusaha lembut yang pengecut. Anand adalah suami si jago gelut. Pravanti kaget mengetahui dari ayah suami, Basudeva Rao, jika Anand dan suami orang yang sama. Dia putra yang menjadi milik dua keluarga. Dia adalah raja sekaligus rakyat jelata. Dia adalah anak saya dengan dua karakter, namanya suami Vivekendra Chakravarti, ungkap Basudeva. Pravanti hanya bisa terbengong melihat Anand alias suami mengajar para penjahat. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Masa iya Pravanti mengencani orang yang sama selama ini? Sungguh tidak masuk akal, tapi itulah fakta yang ada di hadapan Pravanti. Anand yang dikenal lembut telah berubah menjadi suami si jago gelut. Saat itu Pranavi merasa menjadi manusia paling bodoh sedunia. JP yang mendapatkan laporan dari Atharva juga dibuat tidak percaya. Giliran Chakravarti yang sesumbar merasa di atas angin.
Anan begitu santai mengajar dan membunuh penjahat. Atarva yang sok ganas juga tidak berdaya melawan Anan. Selama ini, ayah saya meminta saya menahan diri. Bayangkan apa jadinya jika saya diizinkan mengajar orang, ujar Anan kepada Atarva. Rupanya itulah alasan Anan tidak pernah terlibat kekerasan. Beda halnya saat dia menjadi suami, berkelahi sudah menjadi hobi. Anan terus mengajar Atarva. Keberingasan Anan terhenti setelah mengetahui JP menodongkan senjata kepada ayahnya. Anan menjadi bingung harus berbuat apa. Saat itulah seseorang memukul kepala Anan dari belakang dengan sangat keras. Anan jatuh tersungkur ke tanah. Dia dianggap telah mati. Tubuhnya kemudian dimasukkan ke kamar mayat. Kali ini Chakravarti sangat panik memikirkan nasib anaknya. Sepupu Anan, Vikram, yang baru pulang dari Amerika juga khawatir karena Anan tidak diketahui keberadaannya. Dia melapor ke kantor polisi. Orang yang dikhawatirkan justru dalam kondisi baik-baik saja. Anan alias suami sudah berada di rumahnya. Suami bisa lolos dari kematian karena diselamatkan oleh petugas kamar mayat yang kebetulan mengenal wajahnya. Pranavi mendatangi suami untuk ngomel-ngomel. Gadis itu kesal karena merasa telah dibodohi. Akhirnya, suami menceritakan fakta yang dia sembunyikan selama ini. Suami adalah putra kandung Vasudeva Farao yang miskin. Ketika masih kecil, tanpa sadar, suami terpisah dari ayahnya di lokasi hiburan rakyat. Suami tersesat dan tak tahu kemana orang tuanya. Suami terlunta-lunta di jalanan hingga malam hari. Saat itulah Chakravarti melihat suami yang sedang menangis. Suami kemudian dibawa pulang. Kebetulan juga Chakravarti dan istrinya tidak memiliki anak. Chakravarti berusaha menemukan keberadaan orang tua suami, namun tidak ada hasil. Ayah kandung suami, Vasudeva Farao, juga terus mencari anaknya. Setelah 4 tahun barulah suami bisa bersatu lagi dengan orang tua kandungnya. Istri Chakravarti tidak bisa melupakan suami setelah 4 tahun bersama. Mereka datang lagi untuk melihat suami. Vasudeva jadi kasihan melihat derita batin Chakravarti dan istrinya. Karena itulah Vasudeva memutuskan untuk berbagi anaknya. Setelah itu pula suami harus hidup sehari di rumah orang tua kandungnya dan sehari di rumah Chakravarti. Kebiasaan itu terus bertahan hingga saat ini. Suami menjalani hidup miskin dan keras saat bersama orang tuanya, tapi suami menjadi raja saat menjadi Anan putra Chakravarti. Suami tidak hanya menjalani karakter ganda, tapi juga identitas ganda. Mungkin KTP-nya juga 2. Kini, suami harus membuat perhitungan dengan JP. Oleh karena itu, suami melamar kerja sebagai sekretaris pribadi JP. Kedatangan suami membuat JP dan Atarva kaget bukan main. Bagaimana mungkin Anan yang sudah meninggal tiba-tiba muncul? Tapi suami berpura-pura menjadi orang bodoh. Bekas luka pukulan di kepalanya juga disembunyikan. JP dan Atarva tetap tidak percaya ada orang yang sangat mirip dengan Anan. Dengan cepat, anak buahnya diperintahkan untuk menyelidiki identitas suami. Tentu saja semua orang terkecoh karena identitas suami memang asli. Di tengah keraguannya, JP menerima telepon dari Chakravarti yang masih bersedih karena keberadaan Anan belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Tapi Chakravarti memastikan People Mart tidak akan hancur. CEO baru akan diumumkan besok. JP mulai percaya jika pria di hadapannya memang bukan Anan. Sebagai ujian terakhir, JP memberikan pistol kepada suami untuk bunuh diri dengan imbalan uang besar. Suami pun menembak dirinya. Pistol itu ternyata tidak memiliki peluru. Tindakan suami membuat JP dan Atarva benar-benar percaya. Tidak ada lagi keraguan antara mereka. Suami diterima kerja dengan diberikan tugas khusus. CEO baru People Mart sangat mirip denganmu. Kamu akan bekerja sebagai CEO di sana. Karena dia meninggal baru-baru ini, tapi kamu harus melakukan semua yang saya perintahkan, ucap JP. Suami tentu saja setuju dengan gaya polosnya. JP dan Atarva merasa telah menang. Suami juga pergi dengan perasaan yang sama.
Besoknya, JP menjemput langsung suami di rumahnya, mengingat itu suami akan diumumkan sebagai CEO baru. Kehadiran suami tidak membuat Chakravarti kaget. Sepertinya Chakravarti dan suami sudah merencanakan semuanya bersama. Suami memberikan sambutan sebagai CEO. Dia justru tidak mengikuti arahan JP. Suami yang menjadi anan mengumumkan 50% saham akan disumbangkan untuk amal, sedangkan 50% lainnya akan dibagikan merata kepada semua karyawan. Kata-kata suami membuat JP dan Atharva jengkel. Suami berpura-pura sebagai pria lugu lagi yang tak berdosa. Semua ucapannya saat sambutan disebut hanya asal-asalan karena grogi. Suami hanya takut penyamarannya terbongkar. Atharva memang bodoh, dia mempercayai muslihat suami. Atharva juga yang meyakinkan ayahnya untuk tidak perlu khawatir apapun, tapi JP mulai curiga. Suami juga tidak melupakan ayah Pranavi, Ramesh Reddy, yang sudah menyewa preman untuk membunuhnya. Ingin sekali rasanya dia memberikan pelajaran, namun suami memaafkan calon mertuanya itu. Ramesh juga mendukung hubungan suami dan Pranavi. Setelah suami menjadi CEO perusahaan, ada satu pertanyaan dalam benak suami yang belum terjawab. Siapakah yang memukul kepalanya dari belakang? Orang itu bukan anak JP, tidak pula preman bayaran Ramesh. Suami pasti akan segera mengetahui semua musuhnya, tapi saat ini suami harus mengurus pernikahan adik perempuannya. Acara pernikahan subuh diselenggarakan dengan meriah. Setelah acara subuh selesai, nyawa suami kembali diincar. Beberapa pembunuh bayaran menyerangnya. Untung saja suami jago gelut, sehingga semua penyerang mampu dikalahkan. Selanjutnya, suami masuk kantor sebagai anan. Saham 50% untuk karyawan mulai didistribusikan. Hal itu membuat Atharva marah besar. Atharva merasa telah ditipu, tapi Atharva tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ayahnya. Tindakan suami menyadarkan JP jika suami adalah orang yang sama dengan Anan. JP sangat murka. Jiwa jahatnya memberontak, dia pergi menyerang dan menghancurkan rumah suami. Dari Vasudeva Rao, JP mengetahui persis fakta tentang suami dan Anan. Setelah itu, JP mengirim Vasudeva ke penjara untuk disiksa. Polisi hanya patuh saja kepada JP. JP kemudian menelepon suami. Semua kesalahannya ditumpahkan karena telah dibodohi dan ditipu. Sekarang giliran saya untuk bermain. Nama ayahmu Vasudeva Rao kan? Dia sedang diajar di kantor polisi, ujar JP. Suami bergegas pergi ke kantor polisi. JP menelepon lagi, memberitahu jika nyawa Chakravarti juga dalam bahaya. Selama ini, kamu memiliki 2 keluarga. Sekarang kamu harus tahu tentang 2 rasa sakit, ucap JP. Suami berbalik arah ke rumah ayah angkatnya. Chakravarti ditemukan sudah terbaring di lantai. Suami membawa Chakravarti ke rumah sakit. Sekali lagi, JP menciptakan neraka untuk suami. Ambulans yang membawa Chakravarti sudah dihadang 100 preman. JP meminta suami menyerahkan perusahaan People Mart jika ingin menyelamatkan kedua ayahnya. Suami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika perusahaan diserahkan, ayahnya pasti akan kecewa. Dalam kondisi genting itulah buah dari perbuatan baik datang. Sekitar 1000 orang karyawan perusahaan siap melawan 100 preman. Keselamatan Chakravarti dipastikan aman. Akhirnya, suami bisa bernapas lega. Dia tancap gas ke kantor polisi untuk menyelamatkan ayah kandungnya. Suami telah berada pada puncak amarah. Semua anak buah JP diajar dengan bengis dan sadis. Polisi yang telah memukul ayahnya disiksa. Suami tampil lebih kejam dibanding penjahat.
Atharva yang merupakan anak kesayangan JP dibuat babak belur. Saat Anda menyentuh keluarga saya, Anda akan mati, tegas suami kepada JP. JP dan Atharva mencoba mengeroyok suami, tapi yang mereka lawan adalah seorang jago gelut. Suami berpesta ria sepuasnya mengajar ayah dan anak jahat itu. Tidak berhenti sampai di situ, suami melukai kedua urat nadi Atharva, lalu dia dikunci di dalam penjara. Jika tidak segera diselamatkan, Atharva akan mati kehabisan darah. Suami sedang balas dendam, JP merengek memohon agar Atharva dibebaskan. Suami justru memerintahkan asistennya di kantor, Sanjay, untuk membunuh Atharva. Setelah itu, JP mengungkapkan ada orang lain juga yang mengincar People Mart. Ternyata, suami telah mengetahui siapa orang yang dimaksud. Dia adalah Vikram yang merupakan keponakan Chakravarti. Suami mengetahui itu karena sempat melihat Vikram saat adanya serangan beberapa hari yang lalu. Mereka asik mengobrol, sementara kondisi Atharva semakin mengkhawatirkan. JP kembali memohon agar Atharva diselamatkan. JP berjanji tidak akan pernah berani mengusik perusahaan dan keluarga suami lagi. Suami pun memberikan kunci sel. Selanjutnya, suami pergi ke rumah sakit melihat kondisi ayahnya. Vikram masih saja pura-pura baik. Saat itu juga suami menyerahkan perusahaan People Mart kepada Vikram secara resmi. Suami tidak ingin lagi melihat Vikram sebagai penjahat. Sikap suami membuat Vikram dan ayahnya malu atas keserakan mereka. Kondisi Chakravarti sudah membaik. Chakravarti juga mempermalukan Vikram yang tidak tahu diri. Anand tidak pernah mau menjadi CEO karena menyadari dirinya bukan ahli waris. Anand ingin kamu yang menduduki jabatan itu, ujarnya kepada Vikram. Chakravarti juga setuju untuk menjadikan Vikram CEO. Hanya saja ada masalah datang dari JP, sehingga Anand alias suami yang harus memegang jabatan itu terlebih dahulu. Anand telah mempertaruhkan nyawanya demi keluarga. Vikram dan ayahnya menyadari telah melakukan kesalahan besar. Mereka pun meminta maaf dan berpelukan. Kehidupan suami pun kembali seperti sedia kala dengan dua karakter. Dia bisa merekrut orang bekerja di perusahaan People Mart saat menjadi Anand, tapi dia juga mencari lowongan bekerja sebagai suami. Apapun itu, Pranavi akan selalu setia mendampingi suami. Dan film pun berakhir.